kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas 5 konsep dasar hukum dasar kimia dan sudah ada contohnya sudah ada, silahkan dibuka kembali di video sebelumnya tentang hukum dasar kimia. Hari ini saya akan memberikan 10 contoh soal untuk menghadapi ulangan harian dan lain-lain untuk UN dan seterusnya tentang hukum dasar kimia. Tetapi contoh yang paling banyak nanti akan saya bahas adalah tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Saya akan ingatkan kembali bahwa ada 5 hukum dasar. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, hukum perbandingan tetap oleh Proust, hukum perbandingan berganda oleh Dalton, hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac, dan yang kelima adalah hukum Avogadro. Tetapi yang paling banyak modifikasi soalnya adalah ini dan ini. Ini soal termudah. Ini ada contoh soal yang pertama. Sebanyak 64 gram tembaga direaksikan dengan oksigen menghasilkan 80 gram tembaga oksida atau COO. Pertanyaannya, hitung berapa massa oksigen yang dibutuhkan. Kira-kira hukum yang mana yang tepat untuk mengerjakan soal ini? Ya, betul sekali, hukum yang pertama, hukum kekekalan massa. Untuk mengerjakan soal-soal ini sama itu, nggak perlu reaksi yang setara. Cukup dituliskan reaksinya dengan kalimat boleh. Tembaga adalah Cu direaksikan dengan oksigen O2 menghasilkan tembaga oksida COO. Oke? Tidak disetarakan juga tidak apa-apa. Mau disetarakan juga boleh, saudara-saudara. Ini O-nya 2 kali 2, ini O-nya CU-nya 2. Tembaga sebanyak 64 gram menghasilkan 80 gram tembaga oksida. Berapa massa oksigen yang diperlukan? Menurut hukum kekekalan massa, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka massa tembaga ditambah massa oksigen sama dengan massa tembaga oksida. Berarti 64, ini 64 ditambah oksigennya misalkan X sama dengan tembaga oksidanya 80. Ini tambah itu sama dengan ini. Maka X sama dengan ini kurang itu. Hasilnya sama dengan 16 gram. Ini soal sederhana. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 24 gram magnesium direaksikan dengan oksigen berlebih menghasilkan 40 gram magnesium oksida. Pertanyaannya adalah hitung berapa massa oksigen yang dibutuhkan dan berapa perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida. Nah, kita jawab dengan semangat proklamasi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Reaksinya adalah magnesium direaksikan dengan oksigen berlebih tambah oksigen berlebih menghasilkan magnesium oksida MgO. Monggo. Kalau soal seperti ini tidak perlu direaksikan dengan koefisien yang setara, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diserahkan silahkan. Mg-nya O-nya 2 kali 2, Mg-nya 2 kali 2 di sini. Oke? Magnesium 24 gram. Ini 24 gram. Ini 40 gram. Kata
tidak bisa dituliskan, nggak perlu. Ini hanya untuk mengatakan kalau ini berlebih berarti ini habis. Maka menurut hukum yang pertama, masa sebelum akan sama dengan masa sesudah. Maka kalau 24 ditambah oksigen sama dengan 40, berarti ini mirip dengan soal nomor 1 tadi. Berarti oksigen kita misalkan X, ini ditambah ini sama dengan ini, maka X-nya sama dengan 40 dikurang 24 sama dengan 16 gram. Sama. Maka pertanyaan A sudah terjawab dan yang B tinggal membandingkan. Ini adalah hukum perbandingan tetap. Massa berapa perbandingan massa magnesium berbanding massa oksigen? Langsung aja, perbandingan massa magnesium berbanding massa oksigen sama dengan 24 berbanding 16. 24 berbanding 16 sama dengan berapa itu? Yes, dibagi 8 3 dibagi 8 2. Berarti hasilnya 3 berbanding 2. Dalam senyawa AB, perbandingan massa A berbanding B sama dengan 3 berbanding 2. Tentukan berapa massa masing-masing unsur A dan B dalam 80 gram senyawa AB. Ini pasti hukum A. Yes, that's right. Ini pasti hukum yang kedua, hukum perbandingan tetap. Pokoknya kalau sudah ada perbandingan massa unsur dalam senyawa, itu pasti hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Sekarang kita eksekusi. Langsung. Perbandingan massa A berbanding B dalam senyawa AB sama dengan 3 berbanding 2. Kalau ini 80 gram AB, berapa A, berapa B? Ini langsung cara yang sederhana. Langsung kita tulis bahwa massa A sama dengan angka bandingnya berapa A? A banding B 3 banding 2, 3. Berarti 3 per totalnya berapa? 3 dengan 2 dijumlahkan 3 per 5 dikali berapa? Dikali dengan massa senyawa AB 80. Udah itu saja. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 80 240 dibagi dengan 5 sama dengan 40 8 gram. Oke? Demikian juga senyawa massa unsur B, massa B sama dengan B-nya angkanya A berbanding B 3 banding 2. A-nya 3, B-nya 2. Berarti massa B sama dengan 2 per 3 tambah 2 5 dikali massa AB 80 sama dengan 2 kali 80 160 per 5 sama dengan 160 per 5 32 gram. Nanti kalau dijumlah massa A ditambah massa B, jumlahnya harus sama dengan 80. Oke, itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan sekarang soal yang keempat. Perbandingan massa karbon berbanding oksigen dalam CO2 adalah 3 banding 8. Hitung berapa massa CO2 yang dihasilkan dan berapa massa zat yang sisa jika 6 gram karbon dicampurkan atau direaksikan dengan 16 gram oksigen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika 7,5 gram karbon direaksikan dengan 18 gram oksigen. Ini pasti hukum yang mana, saudara-saudara? Yes, hukum yang kedua. Dari mana tahu? Pokoknya kalau sudah ada disebut perbandingan massa, itu pasti hukum Proust. Oke?
Maka kita bisa eksekusi dengan cara seperti ini. Karbon ya direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Oke? Lalu karbon berbanding oksigen 3:8. Karbonnya 6 gram. Ini 6 gram. Ya. Oksigennya 16 gram. Berapakah karbon dioksida? Nah, ini apakah langsung dijumlahin? Kadang bisa, kadang tidak bisa. Caranya begini. Apakah 6 berbanding 16 sebanding dengan 3:8? Ya, sebanding. Cara paling praktis begini caranya. Ini ya. Jika perbandingan massa per angka bandingnya sama, berarti dua-duanya habis. Kalau tidak sama, berarti ada yang habis, ada yang sisa. Kalau massa per angka bandingnya yang terkecil, itu yang habis. Sekarang kita aplikasikan. 6 dibagi 3 berapa? 2. 16 dibagi 8 berapa? 2. Kalau hasil baginya sama, berarti dua-duanya habis. Berarti kalau ditanya CO2 berapa, langsung aja kita tulis di sini, jumlahkan langsung. Hasilnya sama dengan 22 gram. Berapa zat sisa? Tidak ada zat sisa, karena dua-duanya habis. Oke? Sekarang kita langsung jawab yang B. Ini saya ganti ya. Ini saya ganti. Yang B. Kalau ini 7,5 gram, ini 7,5 gram karbon, 18 gram oksigen, menghasilkan karbon dioksida berapa? Sisanya berapa? Oke, ini saya tulis mula-mula. Reaksi bukan reaksi, lalu sisa. Dan nanti kita bisa membuktikan bahwa hukum ini sama hukum yang pertama selalu kita hubungkan, ya. Apakah mengikuti hukum kekekalan massa atau tidak? Nah, kalau ini 7,5 karbon, oksigennya 18 gram, apakah 7,5 berbanding 18 sebanding dengan 3:8? Caranya seperti soal yang tadi. Bagikan massa yang ada masing-masing dibagi dengan angka bandingnya. Kalau sama, berarti dua-duanya habis. Kalau tidak sama, berarti ada yang habis, ada yang sisa. Ulangi. 7,5 dibagi 3 berapa? 7,5 dibagi 3 2,5. Ya, betul ya? 18 dibagi 8 berapa itu? 18 dibagi 8 2,25. Ulangi ya. 7,5 per 3 hasilnya 2,5. 18 dibagi 8 18 dibagi 8 hasilnya 2 kali 8 16, sisa 2/8 itu seberapa? 0,25. Kalau ini dibagi ini dibagi ini hasilnya sama, artinya dua-duanya habis. Tapi kalau ini dibagi ini dibagi ini beda, berarti ada yang habis, ada yang sisa. Yang habis adalah yang terkecil. Ini dibagi ini 2,5, ini dibagi ini 2,25, ini lebih kecil. Itu artinya ini yang habis. Ini ada yang sisa. Ada yang sisa. Nah, saya tulis begini, mula-mula bereaksi sisa. Ini habis, artinya kalau awalnya ada 18 gram, ya 18 gram juga yang bereaksi supaya sisanya 0. Berapa karbon yang bereaksi? Misalkan X. Oke? Berarti kita tulis karbon
saya tulis di sini, karbon berbanding oksigen harus 3 berbanding 8. Oke, karbonnya X bagi oksigennya 8 sama dengan 3 berbanding 8. Sorry, ini tadi bukan 8, 18. Karbonnya X, oksigennya 18 sama dengan 3 banding 8. Ini kalikan di sini, ini kalikan di sini, kali silang. Berarti 8X sama dengan 18 kali 3. 8X sama dengan 18 kali 3, 54. Berarti X-nya 54 dibagi 8 sama dengan 6,75 gram. Berarti banyaknya karbon yang bereaksi adalah 6,75 gram. Yang tersedia 7,5. Berarti ada sisa berapa? 7,5 dikurang 6,75 sama dengan 0,75 gram. Yang terbentuk CO2 berapa? Yang bereaksi 6,75, ini 18 dijumlahkan 24,75. Oke? Pertanyaannya tadi, berapa massa CO2 yang dihasilkan? Berapa massa zat sisa? Yang sisa karbon 0,75 gram. Yang terbentuk CO2 24,75 gram. Buktikan bahwa berlaku hukum kekekalan massa. Mari kita buktikan. Massa awalnya yang mana? 7,5 karbon, oksigennya 18 gram. Massa mula-mula ini dijumlahkan 25,5 gram. Massa sesudah reaksi adalah yang terbentuk ditambah yang sisa. Yang terbentuk adalah 24,75 gram. Yang sisa 0,75 gram. Kalau ini dijumlahkan hasilnya 25,5 gram. Sama. Sebelum bereaksi massanya 25,5 gram. Setelah bereaksi massanya 25,5 gram. Jadi berlaku hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Jadi di soal itu biasanya kalau soalnya hukum perbandingan tetap, kita harus hubungkan ke hukum kekekalan massa. Bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kelima. Ya, soal yang kelima itu adalah unsur P dan Q membentuk dua senyawa sesuai data berikut. Ini datanya. Ini senyawa 1, senyawa 2, massa P pada senyawa 1 ini, massa Q pada senyawa 1 segini, pada senyawa 2 massa P 0,8, massa Q 1,2 gram. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan massa Q pada senyawa pertama dan Q pada senyawa kedua? Kalau soal seperti ini, ada dua senyawa, ada dua unsur, itu pasti hukum dasar yang ketiga, hukum Dalton. Bunyi hukum Dalton, kalau masih perlu lagi, silakan dibuka di video sebelumnya. Hukum Dalton itu mengatakan bahwa jika dua unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa, maka jika salah satu massa unsur sama, maka perbandingan unsur yang lain adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Silahkan dilihat di video sebelumnya. Oke, langsung. Jadi begini. Kalau ditanya berapa perbandingan Q, P-nya harus tetap. Atau nanti soal ini bisa saya ganti. Soal ini bisa saya ganti menjadi soal yang mirip. Berapa
pada senyawa pertama dan P pada senyawa kedua. Boleh. Berapa perbandingan Ki pada senyawa pertama dan Ki pada senyawa kedua atau sebaliknya? Kata kuncinya adalah kalau ditanya perbandingan massa Ki, P-nya harus sama. Kalau ditanya perbandingan massa P, Q-nya harus sama. Nah, di soal ini yang ditanya adalah berapa perbandingan massa Q? Massa Q, berapa perbandingan massa Q pada senyawa pertama dan Q pada senyawa kedua? Saudara-saudara, nggak boleh langsung ini banding ini. Kenapa? Karena kalau ditanya perbandingan massa Q, P-nya harus sama. Ini sama nggak ini sama ini? Tidak kan? Nah, jadi sekarang kalau ditanya perbandingan massa Q di sini dan di sini berapa, ini harus samain dulu. Supaya ini sama ini sama, dikali silang. Atau sederhananya, ini dikali berapa, ini kali berapa. Ini dikali 1, ini dikali 4. Kalau ini dikali 4 berapa? 3,2. Kalau ini dikali 1 berapa? 3,2, jadi sama kan? Jadi ini jadi 3,2. Ini dikali 4 jadi 3,2. Jadi sama. Nah, jangan lupa kalau yang P ini dikali 1, yang ini juga kali 1. Jadi 3,2. Kalau yang ini dikali 4, ini juga kali 4. Jadi 4,8 gram. Ini gram. Jadi kalau ditanya berapa perbandingan Q pada senyawa pertama berbanding Q pada senyawa kedua, syaratnya adalah P-nya harus tetap. Oke? Berarti Q pada senyawa pertama 3,2, Q pada senyawa kedua 4,8, maka perbandingannya 3,2 berbanding 4,8 sama dengan 32 berbanding 48 dibagi 16 dibagi 16 dibagi 16 2 dibagi 16 3. Inilah jawabannya, saudara-saudara. Mantap. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Sebanyak 10 ml oksida nitrogen pada tekanan, suhu dan tekanan tertentu dibiarkan terurai menghasilkan 20 ml nitrogen dioksida dan 5 ml oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Bagaimana rumus molekul oksida nitrogen tersebut? Jadi di video sebelumnya tentang hukum dasar saya sudah menjelaskan contoh soal seperti ini. Biasanya kalau ada volume pada suhu dan tekanan yang sama, itu yang disebut dengan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar gay atau tidak, saudara-saudara. Nah, jadi kalau ada volume, itu pasti hukum Gay-Lussac. Volume, menurut hukum Gay-Lussac, gas-gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume pasti menyatakan perbandingan koefisien. Jadi syarat pertama untuk mengerjakan soal ini adalah tulis reaksinya. Kita tulis reaksinya. Oksida nitrogen. Kalau oksida nitrogen maksudnya ada oksigen, ada nitrogen. Biasanya ditulis NHO. Dibiarkan terurai menghasilkan ini nitrogen dioksida, nitrogen dioksida. Saudara-saudara harus melihat video aturan tata nama, saudara-saudara. Dan 5 ml oksigen O2. Kalau berheran gen pasti 2, oksigen O2, nitrogen N2, hidrogen H2, sustagen 2 juga, susu ya. Jadi kalau 1 bukan susu tapi su.
lanjutkan saudara-saudara. Maaf saudara-saudara, kita lanjutkan, ada tadi yang lewat. Jadi saya ulangi ya. Oksida nitrogen NXOA, nitrogen dioksida NO2, oksigen O2. Ada volume, ini 10 ml, yang ini 20 ml, yang ini 5 ml. Tadi saya ulangi, hukum Gay-Lussac itu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ada volume itu dianggap sebagai koefisien. Berarti ini 10, 20, 5. Tapi namanya koefisien, kalau bisa disederhanakan saudara-saudara. 10, 20, 5. Bagi dengan 5 semua. Bagi 5, bagi 5, bagi 5. Maka ini jadi berapa saudara-saudara? 2, 4, bagi 5, 1. Bagi 5, bagi 5, bagi 5. Berlaku juga ini. Massa atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Dalam persamaan reaksi boleh disebut jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Di kanan. Jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Maka N di kiri adalah 2X. Putar ke kiri, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Maaf, saya lupa. Saya pikir saya Judika. Maaf ya. Kita lanjutkan. N di kiri jumlahnya 2X. N di kanan jumlahnya 4. Di kiri sama dengan di kanan. 2X sama dengan 4, maka diperoleh X sama dengan 2. Begitu saudara-saudara. Lalu sekarang O saudara-saudara. O di kiri. Berapa O di kiri? 2Y. 2Y sama dengan O di kanan. Di sini ada O, di sini ada O. O di sini ada berapa saudara-saudara? 4 kali 2 8 tambah 1 kali 2 2. 2 tambah 8 sama dengan 10. Berarti sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Maka rumus oksida nitrogen tersebut adalah N2O5. Udah nomor 6 saudara-saudara. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya sampai nomor 10. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Ya. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-7. Ini mirip dengan soal nomor 6 tadi. Silakan dilihat lagi tadi soal nomor 6-nya. Sebanyak 5 liter hidrokarbon pada suhu dan tekanan tertentu dibakar dengan 15 liter oksigen juga pada suhu dan tekanan yang sama. Dihasilkan 10 liter gas CO2 juga pada suhu dan tekanan yang sama. Itu ada kalimat seperti itu, tapi saya tidak menulis untuk mempersingkat penulisan di sini. Pertanyaannya adalah tentukan bagaimana rumus molekul hidrokarbon tersebut. Jadi akan ada banyak model soal seperti ini, menentukan rumus molekul suatu senyawa dengan menggunakan hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Apakah dia Gay atau tidak? Saya tidak tahu. Oke, sekarang kita eksekusi. Kita jawab secara jantan dan betina. Jadi pokoknya kalau disebut hidrokarbon itu artinya hidrogen dan karbon. Kalau disebut hidrokarbon dan ditanya bagaimana rumus molekulnya, ya kita belum tahu. Maka kita misalkan CXHY dibakar, ditambah O2. Pokoknya kalau dibakar tambah O2 sambil ditiup, lalu menghasilkan CO2. Saudara-saudara, pokoknya kalau ada C dan H dibakar, dalam pengerjaan soal dianggap pembakarannya sempurna, maka kita
selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Selalu, always. Tidak pernah, never. Karena itu di goals. Nah, kita tuliskan begini. Ini 5 liter. 5 liter. 15 liter. 10 liter. Kadang-kadang satuannya liter. Tadi soal nomor 6 mililiter. Nggak perlu dikonversi, biarkan saja. Karena itu toh hanya menyatakan perbandingan saja. 5, 15, 10, ini belum ada, nanti kita harus cari berapa. Saudara dan saudara, tadi hukum Gay-Lussac mengatakan gas-gas bereaksi yang di kiri dan gas hasil reaksi yang di kanan, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisiennya menyatakan perbandingan volume. Jadi volumenya ini bisa dianggap sebagai koefisien. Berarti ini 5, 15, 10. 5, 15, 10 dibagi 5 supaya sederhana. Dibagi 5, 1, bagi 5, 3, bagi 5, 2. Nah, ini bisa kita cari dari mana? Caranya gini, O-nya di kiri berapa O-nya? 6. O di kanan harus sama. O di sini 6. O di sini berapa? 2 kali 2, 4. Tambah berapa di sini? Yes, 2. Supaya 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2, 4 tambah 2, 6, sama. Nah, sekarang kita selalu mengatakan bahwa jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Berapa C di kiri? C di kiri sama dengan 1X. C di kanan sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. H di kiri sama dengan 1, yeay. H di kanan sama dengan 2 kali 2, 4. Maka rumusnya adalah C2H4. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Sebanyak 10 ml campuran metana. Metana itu rumusnya C4. Dan etena C2H4 dibakar. Oh, ini sebanyak 10 ml campuran metana dan etena dibakar. Dihasilkan 12 ml CO2 diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah volume masing-masing campuran. Saya ulang ya. Jadi ini sedikit complicated ya. Campuran metana dan etana totalnya 10 mili dibakar. Ya, jadi di sini anggaplah ini dalam tabung reaksi, dalam sebuah tabung ada 10 ml campuran metana dan etena. Totalnya 10 dibakar. Kata kuncinya dibakar. Kalau dibakar ditambah O2. Kalau ada CH dibakar, berarti menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita tulis dulu reaksinya, saudara-saudara. Walaupun ini campuran dalam satu tabung, campuran, tapi dalam menuliskan reaksi kita pisahkan menjadi 2 reaksi. Metana CH4 ditambah oksigen dibakar, hasilnya CO2 tambah H2O. Etena C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Yang ini, saudara-saudara, udah ada rumus kimianya, maka kita harus setarakan kiri sama dengan kanan. Kiri kanan harus sama. Kita setarakan, C-nya sudah sama, hanya 4, ini kita kali 2. Urutannya C dulu, baru H, baru O. Terakhir O di sini 2, 1 kali 2 tambah 2 kali 1, berarti total O-nya di kanan ada 4, maka ini kita kali 2. Yang ini juga seperti itu, C-nya 2 kali 2, hanya 4 kali
dan sudah setara. Nah, pokoknya saudara-saudara, jika ada dalam soal ada volume gas-gas, itu pasti hukum perbandingan volume atau hukum gaya besar. Maka koefisien bisa dianggap dari volume. Jadi campuran ini 10 mili, ini 10 mili. Oke? Dihasilkan 12 mili CO2. 12 mili CO2 itu CO2 yang mana? Di sini ada CO2, di sini ada CO2. Itu maksudnya total. Total CO2 12. Maka kita harus tulis permisalan. Saya tulis di sini saudara-saudara, dimisalkan volume CH4 sama dengan X mililiter. CH4 misalkan X. Kalau CH4-nya X, berarti C2H4-nya ini ditambah ini sama dengan 10. Maka kalau ini kita misalkan X, maka yang ini berapa? Yes, 10 kurang X. Volume dianggap sebagai koefisien. Maka kalau ini X, ini sama dengan kali 2, 2X. Ini sama dengan 1X. Karena koefisiennya sama, volumenya sama. Kalau ini 10 kurang X, ini berapa? Kali 3. 3/1 kali ini. 3/1 kali ini. Berarti 30 kurang 3X. Yang ini berapa CO2-nya? 2/1 kali 10 kurang X. Kali 2 ini. 2 kali ini. Berarti 20 kurang 2X. Kalau seandainya ditanya H2O berapa? Sama. Ini koefisiennya sama. Ini koefisiennya sama. Maka volumenya juga sama. 20 kurang 2X. Tapi itu tidak penting saudara. Nah, kembali ke soal. Menghasilkan 12 ml CO2. Tadi saya sebutkan bahwa 12 ml CO2 itu adalah total dari volume yang dihasilkan pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Total CO2-nya berapa? CO2-nya di sini berapa? X. CO2-nya di sini berapa? 20 kurang 2X. Kalau dijumlah berapa? Ini dijumlahkan ke sini, itulah sama dengan 12. Mengerti saudara-saudara? Mengerti saudara-saudara? Jadi volume CO2 total sama dengan 12 ml. Saya ulangi ya, 12 ini volume total. Sama dengan 12 itu adalah ini ditambah ini. X ditambah 20 kurang 2X. Berarti 12 sama dengan ini dengan ini min X. 20 kurang X berarti X sama dengan 8. Berarti X-nya 8, C4-nya 8. Berarti kesimpulannya pertanyaannya, tentukan volume masing-masing gas. Masing-masing gas itu CH4 dan C2H4. Berarti CH4-nya sama dengan X sama dengan 8 ml. C2H4-nya sama dengan 10 kurang X. Berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2 ml. Oke saudara-saudara, baiklah. Sekarang soal yang nomor 9 dan 10. Tinggal 2 lagi. Sudah 10 nomor saudara-saudara. Kita lanjutkan soal yang nomor 9. Saya bacakan soalnya. Hitung volume oksigen murni yang dibutuhkan untuk pembakaran 5 liter gas asetilen diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi ini pasti hukum perbandingan volume. Pokoknya kalau ada gas-gas, diketahui volumenya, itu pasti hukum perbandingan volume atau hukum gaya besar. Pertama, tulis reaksinya, langsung koefisiennya diambil dari volumenya. Kalau sudah ada rumusnya, oke? Kalau sudah ada rumus kimianya, langsung aja tulis reaksinya. Sekarang kan langsung volumenya dianggap perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Itulah esensi dari hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Jadi kita tulis reaksinya.
asetilen C2H2 dibakar. Pokoknya kalau pembakaran tambah O2 selalu menghasilkan CO2 tambah H2O. Sesamakan reaksinya. C-nya 2, H-nya 2 dikali 1. C dulu, baru H, baru O. O-nya di sini 4, ini 1. Totalnya 5, saudara-saudara. Berarti di sini 5/2. 5/2. Supaya tidak pecahan, kali 2 semua boleh. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Maka ini jadi 2. Ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 2. Oke, saudara-saudara. Maka di sini 5 liter gas asetilen. Asetilen itu yang ini. Asetilen itu gas yang dipakai untuk mengelas. Maka gas asetilen itu disebut bahan bakar las. Nah, ini kalau ini 5 liter, berapa oksigen murni yang dibutuhkan? Oksigen murni, anggap oksigen yang murni. Maka perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. 2/5 sama dengan 5 banding berapa? Itu mah kalian pasti bisa. Atau cara sederhananya, kalau oksigennya sama dengan 5/2 kali 5. 5/2 kali 5. 25/2. 25/2 sama dengan 12,5 liter. Selesai. Kalau ditanya misalnya berapa volume CO2, dengan cara yang sama, 4/2 kali 5. 4/2 dikali 5, 20/2 sama dengan 10 liter. Kalau ditanya berapa H2O, andaikan ditanya, ini gas 2/2 kali 5. Kalau koefisiennya sama, volumenya pasti sama. Maka kalau di sini 5 liter, yang ini juga pasti 5 liter. Gitu, saudara. Oke, sekarang soal yang terakhir nomor 10. Ini mirip. Ini mirip. Sebanyak 5 liter gas etena dibakar dengan oksigen yang ada di udara. Bedanya adalah diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume udara. Bedanya adalah ini oksigennya murni. Ini oksigennya dia tidak menggunakan oksigen murni, tetapi menggunakan oksigen yang ada di udara. Udara itu mengandung oksigen 20%. Pertanyaannya, berapa volume udara yang diperlukan? Nah, kalau ditanya berapa volume oksigen murni, langsung selesai. Kalau ditanya berapa udara, nah itu berarti sedikit berbeda. Maka langkahnya sama, mirip. Pertama tulis dulu reaksinya. Kita tulis reaksinya. C2H4 dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Tulis reaksi, setengahkan reaksi, volumenya dianggap dari perbandingan koefisien. Jadi ini urutannya C baru H baru O. C-nya 2, H-nya 4 kali 2, O-nya 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 4 ditambah 2, 6, berarti di sini 3. Jadi kalau penyetaraan reaksi hidrokarbon, urutannya adalah C dulu, baru H, terakhir O. Nah, yang ini 5 liter saudara-saudara. Ini 5 liter. Kalau ini 5 liter, ini berapa liter? Ini 1 berbanding 3 sama dengan 5 berbanding berapa? Yes. Maka kalau ini 3/1 kali 5. 3/1 kali 5 sama dengan 15 liter. Kalau ditanya ini 2/1 kali 5. 2/1 kali 5 sama dengan 10 liter. Kalau ini gas, berarti ini koefisiennya sama, maka volumenya juga bakal sama, 10 liter. Tapi yang ditanya berbeda sama ini, saudara-saudara. Kalau ini yang ditanya oksigen murni, langsung jawabannya di sini. Kalau di sini yang ditanya berapa volume udara.
Oke? Harus berapa udaranya supaya oksigennya 15 liter? Saya ambil contoh sederhana. Kalau ini ada tabung, ini anggaplah ini tabung, ada 20% oksigen dalam udara, di udara. Maka kalau udaranya ini 100 liter, berapa oksigennya? Ya, maka volume oksigen sama dengan 20% dikali volume udara 100. Hasilnya sama dengan 20 liter. Mirip, soal ini sama ini mirip. Oksigennya 15 liter. Maka di sini adalah 20% dikali berapa udara? Ini kan 100 tadi. 100 liter tadi. 20% dikali berapa udara supaya sama dengan 15. Karena oksigennya kan sudah ada 15 liter. 20% dikali berapa agar 15? Maka ini kan 1/5. 1/5 kali X sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 15 dibagi 1/5 sama dengan 75 liter. Jadi udara yang diperlukan adalah 75 liter. Supaya 20% dikali 75 itu sama dengan 15. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang soal-soal hukum dasar kimia. Kalau belum jelas, silakan diulang kembali dan kalian juga bisa membuka video lagi hukum dasar kimia sebelumnya beserta contoh-contohnya.